إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan ini adalah merupakan pertemuan terakhir kita di tahun 2023 dan juga merupakan pertemuan kita di tahun 2023 ini juga buku yang baru kita bahas. Dan kita akan lanjutkan nanti pada tahun 2024. Kita membahas buku tentang Al-Asfar, buku Muladsadra yang ditulis oleh seorang ahli dalam bidang filsafat yang dianggap sebagai jembatan timur dan barat, yaitu Hussein Nasr. Mari kita masuk ke screen. Jadi jemaah sekalian, terakhir kita sudah sampai di sini nih. Ya, ini kita terakhir 23 Desember. Kita mengulangi kembali pembahasan-pembahasan karena perlu kita lama menyangkut masalah latar belakang pemikiran yang mendasari filsafat Muladsadra. Yaitu kita sudah bahas, ada beberapa di antaranya adalah peripatetiknya Ibnu Sina, kemudian Isyraknya Suhrawardi, dan kemudian Gnostiknya Ibnu Arabi. Itu tiga pemikiran penting, dan juga kalau kita sebut kalam, ya kalamnya Ghazali dan Razi atau Fahrul Razi. Nah, itu pembahasan kita yang terakhir. Sekarang kita teruskan di sini. Jadi ini adalah kita simpulkan dulu sedikit bahwa ada pemikiran-pemikiran yang telah membuat kalam Syiah atau kalam perpaduan nanti antara fikihnya Syiah dengan pemikiran-pemikiran dari luar, lalu lahirlah yang disebut dengan kalam Syiah. Jadi kalamnya orang Syiah ini juga bukan sesuatu yang tidak menerima masukan dari luar. Kita sudah bahas sebelumnya di sini nih. Ya. Sudah dengan kalam Syiah. Ya. Ini pembahasan kita. Dan kalau kita ulangi nanti lama lagi, karena ini tadinya terakhir di sini. Ya. Jadi kalam Syiah dalam bentuknya sistematis juga lahir pada masa ini. Ahli kalam yang awal dari mazhab Syiah diantaranya adalah Kulaini, Babuya, Tusi, terkenal Tabarsi. Ini semuanya adalah merupakan sumber-sumber pengajaran teologis. Ya. Tapi yang paling terkenal adalah Tusi. Tusilah yang pertama kali menyusun secara sistematis ilmu kalam dari perspektif Syiah. Ingat, Nasruddin Tusi yang kita bicarakan di atas, filosof itu, dia juga adalah ahli kalam Syiah. Jadi dia ini adalah ulama. Ya. Jadi dialah yang boleh dikatakan mensistematisasi ilmu kalam dari perspektif Syiah di dalam pemikiran, dalam kitabnya Tajrid yang kemudian diikuti oleh seorang muridnya, yaitu Hilli. Jadi kita sampai di situ. Akan tetapi dari sudut pandang filsafat dan ilmu kalam, komentar-komentar ini masih belum diperhatikan. Padahal dalam karya-karya yang tersimpan sejarah 4 abad aspek penting pemikiran Islam, ya, di dalam karya Hilli terutama Tajrid. Ya. Sekarang kita masuk pada yang baru ini. Pada masa inilah 4 mazhab pemikiran yang disebut di atas mempengaruhi pemikiran mazhab Syiah. Ya. Jadi kata 4 mazhab pemikiran itu yang termasuk peripatetik dan sebagainya, yang menjadi permulaan penting dalam tumbuhnya cikal bakal kebangkitan Safawi. Nah, ingat, Safawi ini adalah sebuah dinasti, ya, yang nanti kemudian secara resmi menjadikan mazhab Syiah itu sebagai mazhab negara. Kita tahu sebelumnya bahwa di Iran itu bukan Syiah, itu kan bagian daripada wilayah dinasti Abbasiyah tadinya, ya, jadi dia Sunni. Lalu kemudian
nanti dinasti Abbasiyah itu terpecah-pecah, diantaranya berdirilah dinasti Safawi, ya sebetulnya dinasti bawah Buayyah sebelumnya. Sebelum itu adalah Buayyah seperti yang tadi kita sebutkan di atas ya. Nah, jadi Buayyah, lalu kemudian pada saat Buayyah itu masih Sunni, artinya bahwa setelah dinasti Abbasiyah runtuh, lalu kemudian ada dinasti Buayyah, tapi itu masih Sunni. Nanti kemudian muncul dinasti Safawi. Nah, disinilah nanti kemudian dinasti Safawi, pemimpinnya, rajanya atau sultannya kemudian atau khalifahnya menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara. Disitulah untuk pertama kalinya lahir sebuah kerajaan besar yang menjadikan Syiah sebagai sebuah mazhab resmi. Itu yang pertama. Kita tahu di tempat lain itu ada Syiah, tetapi dia bukan menjadi sebuah mazhab penting. Ada juga pernah di Mesir, dinasti Fatimiyah, tapi itu dianggap Syiahnya adalah Syiah Ismailiyah. Sedangkan kalau yang kita sebut Safawi ini adalah Isna Syariah, Imamiyah. Seperti itu. Jadi selama periode ini ketika paham Ismailiyah kurang lebih bergerak secara sembunyi-sembunyi, ini Ismailiyah ini. Setelah kekalahan Alamut, paham Syiah Imamiyah mulai melahirkan karya-karya sufis monumentalnya yang pertama. Ya. Jadi Ismailiyah tadinya pernah juga berpengaruh di situ. Kita tahu Ismailiyah itu memberi pengaruh yang cukup penting pada saat ketika dia menjadi mazhab utama di Mesir itu, yang kemudian melahirkan universitas yang tertua sekarang, Universitas Al-Azhar. Makanya kan disebut dengan Al-Azhar karena dari kata Bunda Fatimah Zahra, Al-Azhar itu. Jadi nama Al-Azhar itu adalah nama yang merupakan legacy daripada dinasti Fatimiyah, makanya namanya Al-Azhar. Sebetulnya ada universitas tua juga di Baghdad tadinya, namanya Nizamiyah, tapi tidak berkembang. Yang berkembang itu adalah Al-Azhar yang ada di Mesir, yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah Ismailiyah. Dia kemudian paham Syiah Imamiyah mulai melahirkan karya-karya teosofi monumentalnya yang pertama. Tokoh Syiah Imamiyah yang sangat terkenal pada masa ini adalah Sayyid Haidar Amuli. Jadi Haidar Amuli, karya-karyanya banyak sampai sekarang. Dan telah mencoba mempertemukan tasawuf dengan ajaran Syiah. Nah, jadi dari sinilah kita lihat bahwa kalau Syiah itu dekat dengan ajaran Irfan, di sini sejak itu sebetulnya. Serta memperlihatkan penyatuan esensial dari dua aliran pemikiran ini. Ya. Sebuah tema menjadi basis bagi karya terpentingnya, yaitu Jami al-Asrar. Jami itu adalah kumpulan, al-Asrar rahasia-rahasia. Sir. Di samping itu dia juga adalah pensyarah kitab Fususul Hikamnya Ibnu Arabi. Kita tahu bahwa Ibnu Arabi ini adalah Sunni, tetapi oleh Haidar Amuli tidak ada masalah karena bagi orang Syiah bisa menerima dari manapun juga. Itulah sebabnya sampai sekarang juga ulama-ulama atau kadisiyah juga dipakai kitab-kitab seperti Bukhari, Muslim dan sebagainya. Tidak ada masalah, tetapi selama dalam kritis, dalam pendekatan kritis, seperti juga dalam buku-buku sumber-sumber hadis di dalam Syiah misalnya dipakai, tetapi tetap dalam pendekatan kritis. Itulah sebabnya di dalam mazhab Imamiyah atau Syiah Imamiyah itu tidak ada tidak ada buku hadis yang disebut dengan sahih. Kalau di Sunni kan ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sehingga kemudian disebut dengan Sahihaini, dua buku sahih. Dan seakan-akan ya kedua buku ini saat setara dengan Al-Quran, tidak mungkin salah. Nah, di Syiah tidak ada istilah seperti itu. Artinya apa? Setiap hadis, setiap saat di sepanjang zaman tetap selalu harus masuk dalam teropong sorotan yang kritis. Sehingga mungkin dulu dianggap sahih, belakangan dianggap tidak sahih. Tergantung daripada kemajuan penelitian daripada ulama muhakik atau ulama yang ahli dalam bidang hadis. Seperti itu. Jadi ini Jami al-Asrar. Di samping itu dia juga pensyarah kitab Fususul Hikamnya Ibnu Arabi. Ya, ini Fususul Hikam sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia.
serta menjadi tokoh penting yang berperan dalam proses masuknya ajaran-ajaran Ibnu Arabi ke dalam pemikiran intelektual mazhab Syiah. Nah, makanya kita lihat bahwa Ibnu Arabi itu sangat 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 banyak dipakai di dalam kalangan ulama Syiah, walaupun sebetulnya Ibnu Arabi itu adalah aslinya adalah memang Sunni, kan dia ini lahir dan dibesarkan di Cordova. Cordova itu kan didirikan oleh dinasti Umayyah yang kedua. Dinasti Umayyah kedua itu Cordova itu. Jadi ketika dinasti Umayyah runtuh di Arab, disebut dengan di timur, kemudian dia membuat dikasih buat takut dilepeh kasih dinasti baru di barat, yaitu di Cordova maksudnya. Di barat namanya itu kalau di Cordova dulu. Jadi Islam dulu ada timur ada barat juga. Namun demikian Said Haidar Al-Muli bukanlah satu-satunya tokoh dalam proses ini. Artinya, tapi dia yang termasuk monumental. Walaupun mungkin dia adalah tokoh terpentingnya. Bersamanya terdapat pula beberapa teolog Syiah dengan kecenderungan tasawuf seperti Rajab Bursi, Ibnu Abi Jumhur Ahsa'i, yang karyanya terkenal adalah Kitab Al-Mujli, Kitab Sumber Iluminasi. Lagi-lagi merupakan penafsiran Syiah terhadap tasawuf Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi banyak sekali dipakai. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kan karena Ibnu Arabi ini adalah Sunni dan cukup berpengaruh di dalam teologi Syiah, kan ini sebetulnya harusnya bagi kita yang pembaca atau yang suka membaca ini mengatakan bahwa untuk yang bersifat bersifat rohani itu spiritual ya tidak mengenal Sunni Syiah. Sunni Syiah itu kan hanya berhenti pada imamah sebetulnya. Sedangkan kalau masuk dalam pembahasan spiritual itu kan lebih banyak berkaitan dengan bagaimana menyingkapkan tabir-tabir jiwa, tabir-tabir jiwa untuk musyahadah atau menyaksikan Tuhan, kan begitu sebetulnya. Nah, dalam konteks seperti itu dia netral mazhab sebetulnya. Dengan demikian dua jembatan sebetulnya yang bisa menyatukan antara Sunni dan Syiah itu, jemaah sekalian. Yang pertama adalah filsafat, yang kedua adalah irfan. Oh, kenapa filsafat? Ya memang tokoh filosof utama banyak Syiah seperti contohnya Ibnu Sina. Ibnu Sina menurut sebagian ahli itu adalah juga Syiah Ismailiyah. Tetapi kan mazhab yang dikembangkannya mazhab peripatetik atau Masyaih itu kan dari Sokrates. Nah, Sokrates bahkan bukan Syiah, bukan Islam malah. Sokrates ini bahkan tidak dikenal beragama, maksudnya tidak dikenal agamanya apa. Mungkin beragama, tapi dikenal agamanya apa tidak disebutkan. Jadi Sokrates ini hidup kurang lebih 500 atau 400 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi artinya apa? Kalau orang yang rajin membaca filsafat dan irfan itu biasanya tidak gampang membuat semacam membuat sekat-sekat ya. Sunni dan Syiah itu kalau dia pembaca tasawuf dan filsafat. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang filsafat itu kan bicara tentang pemikiran. Pemikiran itu kan lintas agama, lintas masa. Karena seluruh manusia isinya kepalanya sama, itu akal pikiran. Tinggal penggunaannya bisa berbeda. Begitu ya bicara tentang jiwa manusia sama fitrah. Jadi disinilah kita lihat tasawuf filsafat dan tasawuf atau keirfan itu bisa menjadi jembatan pertemuan antara mazhab-mazhab bahkan agama-agama. Seperti itu. Contohnya misalnya Jalaluddin Rumi itu kan banyak dibaca atau dikagumi oleh di luar Islam. Kenapa? Karena bicara tentang cinta. Cinta itu kan bersifat universal. Nah, nanti kemudian kelihatan perbedaan itu kalau bicara tentang fikih. Nah, setelah nanti kelihatan perbedaan. Ya, ada yang sujudnya di tanah, ada yang tidak, ada yang kunut setiap salat, ada yang tidak, seperti itu. Jadi itu hanyalah fikihnya. Tapi kalau di luar itu, makanya kalau jemaah sekalian rajin membaca buku-buku misalnya seperti Haidar Amuli atau kalau baca buku-buku misalnya seperti yang paling belakangan adalah seperti Imam Khomeini, Murtada Mutahari, Tabatabai, itu tidak pernah kita menemukan adanya semacam
perbedaan yang rigid antara Sunni dan Syiah. Nggak pernah dia menyebut-nyebut. Coba deh baca bukunya, apa namanya, bukunya, apa namanya, bukunya Mutahari. Kita membaca semua bukunya Mutahari. Bukunya Mutahari itu kan kebanyakan ceramah dibukukan. Apa seperti misalnya Islam dan alam semesta, sejarah manusia dan sejarah dan sebagainya, fitrah. Kalau kita baca semua buku-buku itu, kita tidak menemukan di dalamnya adanya upaya untuk mendikotomisasikan, apalagi membenturkan Sunni dan Syiah. Nggak pernah bicara Sunni dan Syiah malah. Coba deh Bapak Ibu sekalian baca buku-buku yang Mutahari. Nggak ada bicara tentang Sunni dan Syiah. Bicaranya adalah pemikiran, bagaimana caranya membuat orang bisa menemukan kebenaran, mencerdaskan. Ya. Satu, bagaimana caranya hati manusia itu menjadi ikhlas, menjadi apa namanya, menjadi menjadi suci, bersih. Kemudian yang kedua, pemikirannya menemukan kebenaran. Cuma itu saja, karena kalau sudah jiwa manusia bersih dan mencari kebenaran, nanti pasti akhirnya akan ketemu dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran apa wilayah misalnya, pasti akan ketemu itu. Makanya kemudian walaupun Ibnu Arabi itu adalah Sunni, tapi karena orientasinya kepada penyucian jiwa, maka kemudian itu banyak digunakan oleh ulama-ulama Syiah tadinya. Nah, ini kan makanya nanti siapa saja yang rajin membaca buku-buku filsafat atau belajar filsafat, dan Irfan itu cenderung tidak gampang terpolarisasi, apalagi terdikotomisasi oleh Sunni dan Syiah. Ya, seperti itu. Karena ini yang dimainkan oleh pihak-pihak luar untuk selalu membenturkan Islam dengan sesamanya Islam. Nah, jadi kita lagi kita sebutkan lagi tadi. Jadi Sayyidina Amuli adalah tokoh utamanya, tapi banyak yang lain misalnya, ya, seperti Rajab Bursi, juga Abi Jumhur As-Sa'i dengan bukunya Al-Mujli, ya, kitab Al-Mujli. Ini merupakan penafsiran Syiah terhadap tasawuf Ibnu Arabi. Ingat, Ibnu Arabi adalah Sunni. Demikian juga beberapa teolog Syiah mulai menggeluti filsafat Isyraq dan Masyai. Isyraq ini adalah Surawardi, Masyai adalah Ibnu Sina. Surawardi ini adalah, kalau Surawardi ini boleh dikatakan original ya, karena sebelumnya belum ada sih sebelumnya yang disebut dengan emanasi, tetapi tidak persis sama. Kalau tokoh emanasi itu kan dari Neoplatonisme, sedangkan kalau Masyai ini adalah peripatetik. Ibnu Sina ini jelas tokoh utamanya adalah Sokrates, ya, seperti itu. Ada juga yang mencoba mempertemukan keduanya, semisal Sainuddin Ibnu Turkah Isfahani, penulis Tamhid Al-Qawaid, ya, penyiapan kaidah-kaidah, yang merupakan orang pertama yang mencoba menggabungkan ajaran-ajaran Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu Arabi. Nah, ini nanti kan Mullah Sadra cukup banyak terpengaruh, tapi artinya bahwa dalam Tamhid Al-Qawaid ini ya tetap terpisah-pisah Ibnu Sina dengan Ibnu Sina, Suhrawardi dengan Suhrawardi, Ibnu Arabi dengan Ibnu Arabi. Tapi kalau nantinya Mullah Sadra, ketiga-tiganya dijadikan sebagai bahan untuk membuat bangunan baru. Contohnya misalnya ada pasir, ada batu bata, dan kemudian ada semen, kayak gitu. Nanti kemudian diramu menjadi satu, menjadi bangunan, sehingga ketika kita melihat bangunan tidak kelihatan lagi mana semennya, mana pasirnya, dan mana batu batanya. Tetapi orang benar-benar tidak bisa membangun sebuah bangunan rumah yang baik kalau tidak memahami apa itu semen, batu bata, dan pasir. Nah, kurang lebih nanti Mullah Sadra seperti itu. Jadi Mullah Sadra sangat dipengaruhi oleh ketiga-tiganya, tetapi bukan berarti bahwa karyanya itu hanya merupakan tambal sulam dari ketiga tokoh besar ini. Jadi tokoh besar Ibnu Sina merupakan tokoh utama pada saat itu dalam bidang Masyaiyah ini, peripatetik. Suhrawardi adalah tokoh besar, tokoh utama dalam Isyraqiyah, iluminasi. Kemudian Ibnu Arabi adalah tokoh utama dalam mistisisme, ya, tasawuf lah kalau sekarang. Dengan demikian dialah yang mendahului dalam cara tertentu apa yang dilakukan oleh Mullah Sadra. Jadi dilakukan oleh Tamhid Al-Qawaid. Tapi ingat seperti ini dalam cara tertentu. Kenapa artinya berbeda dengan Mullah Sadra? Tetapi artinya
bahwa sebelum Mullah Sadra sudah ada tokoh besar juga yang bicarakan tentang Ibnu Sina, atau karya-karya Ibnu Sina, Surawardi dan Ibnu Arabi, dan dirangkum menjadi satu buku yang disebut dengan Tamhidul Qawaid, Tamhid al-Qawaid. Ya, seperti itu. Jadi kalau mempelajari ini juga sekalian, kita mengerti background-nya dan latar belakangnya, bahwasanya ya mereka dipengaruhi atau mereka sangat berhutang budi kepada pemikir-pemikir lain. Jadi kita misalnya salut kepada Mullah Sadra ini, Mullah Sadra. Ya, tetapi ingat, Mullah Sadra itu tidak lahir dari ruang vakum, tidak lahir dari ruang hampa. Dia lahir dari ruang yang sudah ada sebelumnya, yaitu ruang peripatetiknya Ibnu Sina, ruang iluminasinya atau keisyrakianya Surawardi, dan ruang tasawufnya Ibnu Arabi. Sudah ada seperti itu, ruang teologinya Ibnu Arabi. Ya. Selama kurun waktu dari invasi Mongol, ya ingat, invasi Mongol itu artinya pada saat runtuhnya Baghdad. Jadi selama kurun waktu dari invasi Mongol sampai terbentuknya dinasti Safawi, ya, pada satu sisi kita melihat adanya suatu perkembangan aliran-aliran pemikiran intelektual Islam klasik. Jadi ingat Mas tadi antara Mongol dengan Safawi itu kan masih agak panjang sedikit. Karena ada nanti dinasti Buaya misalnya. Baru kemudian masuk ke Safawi. Ya, jadi setelah runtuhnya Baghdad karena invasi Mongol ini, lalu kemudian di Mesir juga pernah berdiri dinasti Fatimiyah. Tadi dia menyebabkan pengaruh Ismailiyah cukup dominan pada saat itu. Dan ketika Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah yang berkuasa adalah Fatimiyah Ismailiyah. Itulah sebabnya Perlak itu, dinasti Perlak itu di Aceh itu adalah Ismailiyah. Setelah kemudian Perlak runtuh, lalu muncullah misalnya Pasai, nah itu baru. Karena pada saat Perlak itu, pada saat Islam pertama kali masuk ke Indonesia, terutama melalui Aceh, nah itu adalah masih bercorak dinasti Fatimiyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah sebetulnya. Ya. Tetapi begitu di pusatnya di Mesir sana atau di Timur Tengah sana runtuh dinasti Fatimiyah, setelah diruntuhkan oleh Ayyubiyah, oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemenang perang salib, dan kemudian mengambil alih kekuasaan di Timur Tengah pada saat itu, lahirlah dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah ini jelas adalah Sunni. Maka kemudian pengaruhnya ke pinggir, ke tepi-tepi juga sampai, maka berpengaruh juga sampai ke Nusantara, berpengaruh sampai ke Aceh, gitu. Maka otomatis kemudian pengaruh Ismailiyah mulai tergusur, akhirnya kemudian terjadilah pergolakan juga di sana. Ada yang menerima yang baru, yaitu Sunninya Ayyubiyah, dan ada yang mempertahankan yang lama, yaitu Ismailiyahnya dinasti Fatimiyah. Nah, sehingga kemudian terjadilah perang saudara di sana yang kemudian nanti melahirkan berdirinya dinasti kerajaan baru di Aceh. Jadi setelah Perlak, lalu kemudian muncullah yang satu itu ya. Jadi ini adalah perjalanan, jadi berpengaruh ke pinggir, dari pusat berpengaruh ke pinggir. Sama sampai sekarang juga misalnya, kita lihat misalnya ada dua sekarang pusat keagamaan, dan kemudian itu berpengaruh ke pinggir. Yang pertama adalah Saudi dengan Wahabinya, itu kita lihat bagaimana pengaruhnya Wahabiyah ke pinggir-pinggir Islam sampai ke pedalaman-pedalaman kita. Satu pihak ada juga Iran dengan Imamiyahnya, ini berpengaruh juga. Nah, sehingga kemudian ini melahirkan. Tinggal dari pihak Barat ini yang mana yang dipegang biar tidak mengancam hegemoninya. Dia melihat bahwa yang mengancam hegemoninya adalah Syiah Imamiyah, maka dia mati-matian menghentikan itu, membenturkan dan kemudian memberikan dukungan diplomatik, politik dan sebagainya kepada Wahabi, seperti itu. Nah, jadi ini sampai ke pinggir-pinggir. Jadi dari dulu sampai sekarang seperti itu. Nah, kalau kita bisa membaca peta pergerakan seperti ini, kan kita nanti bisa menyiasatinya supaya kita jangan sampai terjebak di dalam di dalam pembenturan yang merupakan agenda pihak luar ini. Ya, agenda pihak luar. Karena kalau agenda pihak luar kan artinya mereka punya motif untuk membenturkan. Nah, kita harusnya jangan mau dibenturkan. Jadi kita teruskan. Jadi selama kurun waktu dari invasi Mongol sampai terbentuknya dinasti Safawi, pada satu sisi kita melihat adanya satu perkembangan aliran-aliran pemikiran intelektual Islam klasik. Ya.
Jadi ada perubahan. Jadi pada saat dinasti Abbasiyah itu kan tersentral ya, tersentralisasi itu apa namanya pemikiran. Kalau yang diterima misalnya pemikiran ini, ya itu yang dipakai. Mazhab ya begitu. Kalau misalnya Khalifah A menggunakan misalnya mazhab Maliki, ya semua Maliki. Pemikir apa namanya, kemudian datang Khalifah B menggunakan misalnya Syafi'iyah, semuanya seperti itu. Ya, jadi dan pada sisi yang lain kita juga melihat adanya usaha-usaha yang mencoba untuk menggabungkan aliran-aliran pemikiran ini. Pada masa inilah kita dapat melihat berbagai bentuk gabungan pemikiran tersebut. Nah, yang tadi kita sudah lihat yang dilakukan oleh apa namanya Ibnu Turka di sini dalam bukunya Tamhid Al-Qawaid. Beberapa di antaranya semisal Dawani, ada seorang filosof sekaligus ahli kalam. Sementara yang lain seperti Said Syarif Jurjani adalah seorang teolog sekaligus sufi. Bahkan tokoh-tokoh seperti Qutbuddin Shirazi, Ibnu Turka tadi kita sudah sebutkan di sini, Ibnu Turka tadi. Jadi Ibnu Turka sangat menguasai pemikiran peripatetik, iluminasi dan tasawuf. Ingat, kita tahu bahwa Ibnu Turka ini adalah termasuk teolog Syiah, ya. Tetapi walaupun dia adalah ulama Syiah, tapi dia sangat memahami pemikiran peripatetik, masyayikh, iluminasi, syirkiyah, dan irfannya Ibnu Arabi, tasawufnya Ibnu Arabi. Perkembangan setiap aliran pemikiran inilah ya, termasuk pengaruh antara satu aliran pemikiran dengan pemikiran lainnya yang telah menyiapkan fondasi bagi kebangkitan Safawi dan juga sintesis yang dilakukan oleh Mullah Sadra. Kebangkitan Safawi, ini Safawi tadi, Syiah, dan juga sintesis yang dilakukan Mullah Sadra. Jadi boleh dikatakan ada dua di sini, ada yang bersifat institusi, kelembagaan, yaitu kekuasaan. Jadi kita sebut dengan institusi politik, kekuasaan, lahirlah dinasti Safawi. Ini yang kemudian menyebabkan seluruh wilayah Safawi adalah Syiah. Lalu kemudian pada saat yang sama muncul semacam pemikiran yang dominan, yaitu pemikiran Mullah Sadra. Sehingga nantinya pemikiran Mullah Sadra dengan teosofinya, dengan asfarnya, dengan Safawi itu sangat dekat. Seperti itu nantinya. Sehingga kemudian memberi jalan bagi nanti terbentuknya ataukah menjadi dominannya juga Syiah usuli di dinasti Safawi. Karena kita tahu bahwa Syiah itu dua macam juga. Ada yang akhbari dan ada yang usuli. Ya. Yang akhbari itu mirip-mirip dengan Wahabi juga, yaitu banyak berbicara tentang hadis-hadis saja, dan kalau hadis daripada Al-Bait pasti diterima. Nah, satu itu tandanya. Yang kedua adalah tidak senang filsafat. Nah, jadi dia tidak senang filsafat itu kalau akhbari. Jadi lebih banyak berbicara tentang fikih saja. Nah, ini nanti kemudian lama-kelamaan terkalahkan atau didominasi oleh pemikiran Mullah Sadra yang nanti kita sebut dengan pengaruh usuli. Jadi nanti orang-orang yang berpengaruh dengan Mullah Sadra ini adalah usuli. Nah, usuli inilah nantinya kita sebut tadi di atas, tidak pernah melakukan dikotomisasi ataupun juga tidak pernah melakukan semacam tidak pernah melakukan semacam penyekatan yang rigid antara Sunni dan Syiah. Itu. Latar belakang yang berhubungan langsung dengan Mullah Sadra, dapat ditemukan pada para pemikir generasi pertama dinasti Safawi. Di latar belakang yang berhubungan langsung dengan Mullah Sadra dapat ditemukan pada para pemikir generasi pertama dinasti Safawi. Jadi kita lihat ini ya. Jadi Mullah Sadra boleh dikatakan puncak kejayaan corak intelektual universal pada zaman dinasti Safawi, yang telah menyiapkan dasar bagi sintesis besar yang dilakukan oleh Mullah Sadra. Jadi selama dinasti Safawi ini berlangsung, maka kemudian lahir juga di sana generasi baru yang kemudian melahirkan tadi sintesis dari tiga pemikiran tadi, tiga pemikiran besar atau bisa dikatakan empat. Yang pertama tadi adalah
pemikiran Masyaiyah, peripatetik, kemudian Isyraqiyah atau iluminasi, kemudian yang ketiga adalah irfan atau tasawuf oleh Ibnu Arabi, gnostikisme, dan juga yang bersifat kalam seperti yang dilakukan oleh seperti yang dilakukan oleh Razi ya, sebelumnya. Dengan berkuasanya dinasti Safawi, Syiah menjadi agama resmi negara. Jadi ini penentuannya juga sekalian. Ya. Jadi ini sinilah lahirnya pertama kali. Ya. Jadi ini dengan berkuasanya dinasti Safawi, Syiah menjadi agama resmi negara. Ya. Jadi dengan berkuasanya dinasti Safawi, Syiah menjadi agama resmi negara. Nah, disinilah kita pertama kali, dan inilah yang inilah yang merupakan inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya sekarang yang disebut dengan wilayatul faqih. Ya, jadi kalau kita runut-runut jemaah sekalian ya, dengan coba lihat ini kata-kata ini. Kalau kita runut-runut ya, kan Nabi dulu waktu masih hidup, setiap ada ayat yang berkaitan dengan kaum yang lain, itu kan ada beberapa ayat yang menyebut kaum yang lain, akan datang kaum yang lain. Ya, selalu kan ditanya tuh, sahabat bertanya, Rasulullah, siapa itu kaum yang lain? Ya, seperti contohnya kalau misalnya surat Al-Maidah itu, ya akan datang satu kaum yang lain kan begitu. Ya. Jadi coba kita buka di sini surat Al-Maidah. Ya. Surat Al-Maidah. Ayatnya 54. Sebelum 55, 54 ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kalian yang yartadda aminkum. Ya, di sini terjemahkan murtad. Kita artikan saja mundur. Murtad itu kan mundur. Nah, maksudnya apatis lah. Kita sebut saja apatis. Siapa di antara kalian orang beriman minkum apatis andinihi dari agamanya, fasaufa maka niscaya akan. Saufa itu akan. Will. Ya tilau Allah akan mendatangkan ini biqaumin satu kaum. Dia nih. Kaum. Allah akan mendatangkan satu kaum. Jadi kita lihat dulu di sini. Jadi kita di sini ada kata-kata kaumin di sini. Allah akan mendatangkan satu kaum, kaumin. Jadi Allah akan mendatangkan satu kaum. Jadi Allah mendatangkan satu kaum. Nah, ciri-ciri kaum ini apa? Ciri-ciri kaum ini adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Satu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini kan lebih bercorak bercorak irfan ini ya kalau gitu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Cinta. Hub. Ini bercorak irfan ini ya. Kemudian adillatin alal mu'minin. Adillatin alal lemah lembut kepada sama orang mukmin ya. Jadi adillatin alal mu'minin ya. Azillah itu bersifat lemah lembut kepada orang mukmin. Lihatlah, kita lihat sekarang. Ya. Dan yang ketiga adalah aizzatin alal kafirin. Aizzatin alal kafirin. Nah, coba kita lihat. Azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Ini yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Ya, Hamas itu Sunni, tetapi bagi orang Syiah tidak ada masalah. Azillatin alal mu'minin. Bayangkan Hizbullah dengan Lebanon Selatan mempertaruhkan wilayahnya, menyerang Israel demi mengurangi tentara yang dikirim ke Gaza, karena kalau tidak diserang dari selatan maka Israel akan melakukan pengerahan kekuatan secara full ke Gaza, dan itu membahayakan posisi Hamas. Maka Hizbullah harus menyerang dari selatan, maksudnya Lebanon Selatan dan utara Israel. Untuk apa? Supaya minimal sepertiga tentara disimpan di sana untuk menghadapi serangan-serangan itu. Supaya mobilisasi tentara ke Gaza tidak full kekuatan. Nah, seperti itu. Itu adalah Hamas melakukan itu. Siapa Hamas? Hizbullah melakukan siapa? Hizbullah. Ya, yang nanti kita lihat
berkiblat ke Iran. Nah, begitu juga dengan Houthi misalnya. Houthi kemudian mengganggu kapal-kapal yang akan masuk ke Israel. Untuk apa? Supaya Israel juga terpukul secara ekonomi dan eksistensi mereka, karena kan dia butuh makanan dan sebagainya. Nah, ketika diganggu dari situ kan terganggu, seperti misalnya pelabuhan Eilat itu sekarang menjadi mati. Pelabuhan Eilat ini pelabuhan kargo terbesar di Israel yang masuk kapal-kapal yang masuk dari Laut Merah. Nah, itu. Nah, karena diserang di Bab Al-Mandub, maka kemudian kapal-kapal tidak bisa masuk ke sana, kargo-kargo nggak bisa masuk. Nah, itu kan mempengaruhi kekuatan Israel. Nah, itu kan azillatun alal mu'min. Tapi pada saat yang sama aizzatun alal kafirin. Jadi ketika yang lain justru bekerja sama atau minimal diam dengan yang lain, seperti misalnya Mesir, seperti misalnya Yordania, semua diam saja. Ya. Bahkan misalnya Saudi dan Yordania membantu ya, secara diam-diam. Jadi pada saat yang sama kita lihat ini Islam dari Persia, aizzatin alal kafirin, yang kemudian membentuk yang disebut dengan eksis mukawamah. Jadi disebut dengan axis of resistance. Ya, jadi semacam poros perlawanan, poros mukawamah yang dipimpin oleh Iran. Di sana ada Hamas, di sana ada Jihad Islam, di sana ada di sana ada Hezbollah, di sana ada Houthi, Ansarullah, di sana ada juga Hasad Asyabi dari Irak dan sebagainya. Itu adalah satu poros. Aizzatin alal kafirin. Kemudian yujahiduna fisabilillah. Yujahiduna fisabilillah. Mereka berjihad. Yujahiduna. Yujahiduna fisabilillah. Ya, ini adalah yujahiduna. Mereka berjuang di jalan Allah. Artinya bukan untuk kepentingan negaranya saja. Fisabilillah. Kalau untuk negaranya saja Iran, ngapain membantu-bantu yang lain? Lebih baik maju di negaranya. Dia jual di embargo. Kemudian wala yakhafuna laumata laimin, dan tidak pernah terpengaruh oleh la yakhafuna laumata laimin. Tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang mencela. Lauma itu adalah celaan, laim adalah yang mencela. Apa celaannya? Celaannya tadi disebut sesat lah, disebut macam-macam lah itu. Pokoknya kalau kita baca-baca di medsos-medsos itu, waduh, serangan sampai sekarang pun juga serangan itu masih tetap ada. Di la yakhafuna laumata laimin. Tapi apa kata Allah? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah justru karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Nah, jadi apa kita kata kuncinya kembali sini? Biqaumin, satu kaum. Nah, ketika kaum ini datang, orang-orang bertanya, ya Rasulullah, ini siapa? Yatillah biqaumin, datang satu kaum. Gitu. Lalu Nabi kemudian menaikkan tangannya di atas pundak Salman, lalu mengatakan, min qaumi Salman, dari kaumnya Salman. Ya, karena dari kaumnya Nabi Salman itu akan kita menyaksikan kegigihan mereka berislam, sampai seandainya iman itu ada di bintang suraya, maka dia juga akan datang ke sana mengambilnya itu. Dan ini bukan cuma ini saja, coba kita lihat lagi di tempat lain. Kita lihat juga di tempat lain. Kita lihat saja di dalam surat Muhammad, surat 47. 47. Ya, surat 47. 47 ini. Kuala kap 47. 47. Nah, ini 47, kemudian ayatnya terakhir. 38. Ha antum, beginilah kalian, haulai adalah orang-orang yang tuda'auna, kalian adalah orang-orang yang diajak, disuruh litunfiqhu untuk membelanjakan, menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Faminkum, maka di antara kalian man yabkhal, ada yang bakhil, pelit. Kalau berkaitan fi sabilillah mereka tidak mau. Wa may yabkhal, siapa yang bakhil, fa inna ma yabkhalu an nafsi, kesungguhnya dia bersikap bakhil kepada dirinya sendiri. Wallahul ghani, dan Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara, dan kalian adalah fakir. Wa in tatawallaw, nah ini maksud di sini, wa in tatawallaw,
kalau kalian berpaling, tidak menjalankan lagi, yaitu tidak mau berjuang di jalan Allah, karena kalian tadi bakhil ini, ya. Maka apa kata Allah? Yastabdil, dia akan mengganti. Yastabdil itu mengganti. Ya. Kalau di sana kan tadi mendatangkan, yastabdil. Kaum satu kaum, gairakum yang bukan kalian ini. Allah akan mengganti kalian dengan satu kaum yang bukan kalian, maksud bukan Arab seperti kalian, gairakum ini. Wa in tatawallaw yastabdil qauman gairakum. Ya. Dia akan mengganti kalian dengan satu kaum. Di kauman di sini artinya penggantinya. Allah akan mengganti kalian dengan satu kaum yang kaum itu gairakum, bukan kalian lagi. Dan kaum itu la yakunu amsalakum, tidak seperti kalian. Pengkhianat seperti yang kita lihat sekarang beberapa negara Arab. Jadi yastabdil qauman gairakum. Ketika ayat ini turun, lagi-lagi timbul pertanyaan, itu kaum itu siapa? Karena coba Bapak jemaah sekalian lihatin sama-sama tadi kauman juga ini. Kaumin juga, kaum. Sini juga adalah kaum. Siapa itu kaum itu? Lagi-lagi Nabi menaikkan tangan di atas pundak Salman, dia katakan kaum Salman, kaumnya Salman. Nah, jadi ini 2 kali muncul. Nah, cuma sekian berbahagia. Nah, ketika Nabi menyampaikan ini kan ini bersifat profetik. Profetik itu artinya apa? Apa namanya? Nubuah. Nubuah untuk masa akan datang. Bahwa nanti akan berpindah Islam yang sebenarnya ke sana, Islam Muhammadi ke sana. Ya. Jadi akan pindah ke sana. Dan itu adalah Persia. Nah, kapan startnya di sana Persia? Terutama setelah tadi kita lihat di sini dinasti Safawi. Karena setelah dinasti Safawi berkuasa, maka Syiah menjadi agama resmi negara. Artinya Islam Muhammadi menjadi agama resmi negara. Ya, di sana kemudian negara menjadi sebuah institusi politik penting di dalam meneruskan perjuangan Nabi melalui Imam Ali dan imam-imam dari keturunannya setelahnya. Ya, kan begitu yang terjadi. Nah, lalu kemudian di sinilah nanti kemudian mengkristal lahirnya tadi Mullah Sadra, kan begitu. Jadi kita sekarang bisa lihat pada corak Syiah mana nanti yang kemudian akan berkuasa atau yang akan mempengaruhi opini dunia. Nah, ternyata kan Sari Safawi yang kemudian dicoraki atau diwarnai oleh Mullah Sadra, ya corak yang disebut dengan usuli tadi kita bicarakan, bukan akhbari. Dan corak Mullah Sadra yang usuli inilah yang kemudian nanti melahirkan revolusi, menjatuhkan atau menyebabkan digantinya dinasti Reza Pahlavi menjadi kekuasaan ulama wilayatul faqih sekarang. Dan ini kemudian menjadi kecelakaan besar bagi Israel. Ya. Dan aliansi-aliansi di Timur Tengah dan Barat. Makanya kemudian Syiah ini atau Iran ini nanti kemudian menjadi musuh bersama. Nah, sebelum Iran itu menjadi berbentuk pemerintahan wilayatul faqih yang dipimpin oleh ulama usuli, ingat ulama usuli tadi di sini, maka kemudian tidak ada masalah Syiah sebetulnya. Dulu-dulu itu nggak pernah dimusuhi Syiah seperti itu. Maksudnya di Iran nggak ada. Tetapi setelah kemudian dinasti Pahlavi runtuh pada tahun 79 itu, lalu kemudian berkuasa ulama yang disebut dengan wilayatul faqih sekarang. Nah, karena dia benar-benar terdepan di dalam menghadapi hegemoni Barat dan Israel, maka menjadilah musuh bersama. Lalu kemudian Barat dengan segala macam kekuatannya, baik kekuatan lahir batinnya, batin kita artikan intel-intelnya, begitu juga dengan aliansinya di Timur Tengah, dan kita tahu bahwa aliansi Barat di Timur Tengah itu adalah negara Saudi dan beberapa negara kayak minyak di Teluk. Nah, ini kemudian digunakan untuk membiayai ke seluruh penjuru dunia kampanye-kampanye propaganda anti Iran, anti Syiah. Ini yang terjadi sampai sekarang. Ini kan kelihatan sekali Jimas Geser Bang. Jadi runtutnya dari awal sana. Ya, runtutnya dari awal sekali di sana. Dan tentu saja ketika Nabi berkata begitu tadi, Nabi sudah tahu persis karena Nabi lah yang menerima Al-Quran surat Al-Isra itu Bani Israel yang mengatakan bahwa nanti Israel akan membuat kerusakan dan yang bisa menghadapinya cuma ini Islam Muhammadi. Nah, jadi kan ini apa yang terjadi dengan Nabi pada zaman itu di dalam Al-Quran, dan runtut perubahan-perubahan yang terjadi di Timur Tengah termasuk sampai Iran itu kan sesuai dengan nubuat Nabi tadi.
sesuai sekali dengan buat Nabi. Jadi dengan berkuasanya dinasti Safawi, Syiah menjadi agama resmi negara. Karena hal ini banyak pemikir Syiah dari berbagai wilayah. Jadi karena hal ini banyak pemikir Syiah dari berbagai wilayah termasuk Bahrain, Irak, dan Jabal Amil di Lebanon. Ingat Lebanon, Jabal Amil di Lebanon Selatan. Jadi kalau disebut Jabal Amil itu Lebanon Selatan, Gunung Amil. Ya. Makanya dari sini nanti Amili muncul, ya kayak gitu. Irak, Bahrain juga. Bahrain itu banyak Syiahnya. Datang ke Persia. Jadi mereka datang ke Iran. Mereka tentu saja berperan dalam memperkuat pusat-pusat pengajaran Syiah di Persia, yang di Persia nanti belakangan berpusat di Qom itu, dan memacu berkembangnya ilmu-ilmu agama yang berpusat di Qom sekarang. Ya. Tentu tadinya tidak di situ Qom, kita tahu. Tadinya kalau filsafat kan seperti tadi apa namanya Sirazi. Makanya banyak dari Sirazi pembahasan kita sebelumnya. Kemudian pernah juga pindah ke Isfahan. Nah, tapi sekarang kita tahu bahwa pusatnya ada di Qom. Ya, seperti itu. Jadi beberapa keluarga seperti Jazairi, Shustari, dan Amili telah ini maksudnya keluarga pemarga lah. Jazairi, Shustari, dan Amili. Amili ini yang dari Lebanon tadinya nih. Ini kan dari Amili. Ya. Telah menghasilkan pemikir-pemikir ulung di bidang ilmu agama dan ilmu lainnya. Jazairi dari Jazair ya. Ya, Jazairi. Selain itu, kebangkitan Syiah itu sendiri merupakan faktor pendukung dalam kebangkitan ilmu-ilmu intelektual, ilmu-ilmu akliyah. Karena ilmu-ilmu tersebut telah terjalin erat dengan dimensi Islam Syiah sejak abad-abad awal sejarah Islam. Yang menyampaikan ini adalah seorang profesor guru besar filsafat yang mengajar di Amerika, di Eropa, di Barat, yang kita sebut dengan Hussein Nasr, Said Hussein Nasr, yang bukunya sekarang kita bahas. Jadi seperti itu. Jadi ini kan clear Pak Jimas sekalian. Jadi Bapak sekarang bisa lihat sekarang asal-usul kenapa tiba-tiba di Iran sekarang muncul sebuah kekuatan seperti itu. Ya, karena memang itu. Dan ingat, makanya kalau misalnya makanya saya kalau orang bicara tentang kemajuan Islam di Timur Tengah terutama dalam perlawanannya kepada Israel dan Barat, itu tidak bisa kita hanya mengatakan dia Syiah bahwa dia Syiah, iya, tapi terutama yang bercorak Iran, Persia. Kenapa? Karena di sana ada sintesis antara filsafat, kemudian irfan, dan teologi Syiah. Kan Bapak lihat tadi di atas. Bapak tadi lihat di atas. Jadi ada sintesis ya antara filsafat, kemudian apa namanya irfan, dan juga adalah apa namanya teologi Syiah. Ya. Jadi itu tadi menjadi satu kesatuan yang diantaranya dilakukan oleh apa namanya Haidar Amuli tadi. Ya, seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Jadi bahwa Syiah usuli yang berkembang sekarang di Iran itu adalah Syiah yang bercorak filsafat, irfan, dan teologi. Nah, dan inilah yang kalau kita ingin melahirkan kembali Syiah yang qualified, yang kualitatif ya seperti itu juga. Karena kita lihat di Bahrain juga Syiah. Ya, di apa namanya di Yaman juga Syiah. Di Lebanon juga tadinya Syiah. Tetapi bahkan juga di Irak juga Syiah. Tapi kenapa dari Iran kayak begitu? Nah, Bapak Ibu sudah lihat di sini asal usulnya. Ya. Jadi boleh dikata hanya di Islam di Iran, ya Syiah di Iran itulah yang mensintesiskan, menggabungkan dengan cara yang sangat sempurna antara pemikiran-pemikiran filsafat Iran dan irfan dan teologi Syiah. Seperti itu. Nah, jadi bukan karena Syiahnya saja. Nah, kalau mungkin orang mengatakan lah, tapi kok sekarang Yaman juga kuat ya, tapi karena setelah dibantu Iran. Jadi Yaman menjadi kuat itu karena Iran. Jadi faktor penentunya kenapa muncul kekuatan Syiah di Timur Tengah itu karena Iran tadinya. Iranlah yang kemudian membangun Hizbullah di Lebanon. Iranlah yang kemudian membangun Ansarullah di Yaman. Iranlah yang membangun Asad Asabi misalnya di Iran. Jadi seperti itu. Yang kita sebut tadi dengan praksi. Dan ini bahkan bukan terbatas pada Syiah saja, tapi dia juga membantu terbentuknya Hamas dan Jihad Islam yang ada di Gaza. Seperti itu. Saya kira Bapak sekalian ini clear ya hubungan antara dari sampai sesuai kita bisa melihat. Oh kenapa cuma Iran yang begitu kuat? Nah sudah lihat
Ya, bahwa dimulai daripada pemikiran, dan pemikirannya adalah pertama adalah filsafat, kemudian irfan, dan juga adalah teologi si Ahlul Bait. Nah, menyatu jadi satu. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Nah, inilah yang apa namanya. Jadi kita terus kali sedikit di sini ya. Di kebangkitan Syiah itu sendiri merupakan faktor pendukung dalam kebangkitan ilmu-ilmu intelektual. Al-ilm al-aqliyah. Karena ilmu-ilmu tersebut telah terjalin erat dengan dimensi Islam Syiah sejak abad-abad awal Islam. Sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Tanggal 30 Desember. 23. Ya, 23. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi inilah saya kira kita sudah jelas ya, apa namanya, sudah jelas sekali coraknya. Ya, kita sudah lihat coraknya di sini sudah jelas ya. Kita tutup di sini nih, mana tadi ya. Jadi mana ini, nah selain daripada kebangkitan Syiah, di kebangkitan Syiah itu sendiri merupakan faktor pendukung dalam kebangkitan ilmu-ilmu intelektual ini. Ingat itu Pak Ustaz. Kenapa saya sampaikan ini? Karena sering termasuk saya sendiri itu kalau Rusli Malik bicara terlalu rasional. Nah, ini Bapak Ibu baca sendiri di sini. Bukan saya sebetulnya. Memang si A yang sebetulnya dari Iran begitu. Jadi kebangkitan si A di Iran maksud ini versi merupakan faktor pendukung dalam kebangkitan ilmu-ilmu intelektual. Al-ilm al-aqliyah, ingat. Bahasa Arabnya itu al-ilm al-aqliyah, akal ini. Kalau ilmu intelektual ini, kalau bahasa Arabnya ilmu akal lah, kira-kira itu. Kalau dibahasakan bahasa awam, ilmu-ilmu akal. Al-ilm al-aqliyah. Ya, kalau dihilangkan apa namanya alif lam ma'rifahnya, ilmu akal, ilmu akli, gitu. Ini hilangkan alif lamnya jadi ilmu akli, ilmu akal. Ya. Karena ilmu-ilmu tersebut telah terjalin erat dengan dimensi Islam Syiah, ingat. Ilmu-ilmu tersebut terjalin, ya. Ilmu-ilmu tersebut telah terjalin erat dengan dimensi Islam Syiah sejak abad-abad awal sejarah Islam. Nah, jadi Bapak sekalian kita yang menyampaikan ini bahwa kalau tidak begini Syiahnya berarti agak beda sedikit dengan yang diperkenalkan oleh Imam Khomeini. Ya, agak beda dengan yang diperkenalkan oleh Tabatabai. Karena jangan sampai nanti kita dibawa kepada, mohon maaf, Syiah ritual saja. Yang pada zamannya dulu Imam Khomeini di Iran, Syiah seperti itu disebut dengan oleh syariat itu sudah Syiah hitam. Sedangkan yang melahirkan perlawanan sehingga runtuhnya dinasti Pahlavi itu adalah namanya Syiah merah. Syiah merah itu artinya apa? Syiah yang melakukan perlawanan secara intelektual, spiritual, dan bahkan pada tingkat tertentu pun bisa membuat persenjataan seperti sekarang. Itu namanya Syiah merah. Kalau Syiah ritual, Syiah hitam, ya ritual aja. Berarti pada tangis, menangis, dan menangis. Tidak bisa tidak bisa mengubah energi tangisnya menjadi sebuah energi perlawanan. Ingat, harusnya kan itu energi tangis diubah menjadi energi perlawanan. Perlawanan apa? Perlawanan intelektual, perlawanan spiritual, termasuk di dalamnya perlawanan gerakan sosial. Nah, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira ini clear Bapak Ibu sekalian ya, bahwa apa yang kita lakukan itu bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Ini bukan dari saya secara pribadi, tapi beginilah ini buku adalah ditulis oleh orang luar, boleh dikatakan begitu, karena Syekh Hussein Nasr ini bukan berasal dari lingkaran dalam daripada ulama Iran. Dia adalah hanya guru besar filsafat toh saja. Ya, bukan ulama yang ada di dalam lingkaran Iran, tapi dia menulis seperti ini. Ya. Ini kan adalah bukunya yang kita bahas. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, menyambung pada dua tafsiran pada ayat. Kalau orang Arab yang kulit merah, kemerahan ni ya papaya, maka Allah akan gantikan kaum Salman untuk mencintai kami dan lebih baik kami melebihi mereka. Kemudian andai kata bintang kejora yang tinggi melangit tadi dapat dicapai, tentulah teknologi Iran yang mampu buat sedemikian. Maka beri kaitan ni dengan zaman Sunni kami, Ustaz, di mana Imam Mahdi yang salam akan digabungi oleh pemegang bendera hitam di Khorasan tadi.
supaya kita bertambah jelas bahawa kita berada di pihak yang sebenarnya landasan Siratal Mustaqim tadi Ustaz. Barakallahu fiik, afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini bagus ini mengingatkan kita lagi tentang hadis itu, bahwa hadis tentang Imam Mahdi itu dikatakan bahwa Imam Mahdi bersama tentara itu adalah datang dari Khurasan, membawa bendera hitam. Nah, begitu. Makanya kan inilah yang coba yang coba dikaburkan, didistorsi oleh Barat dengan menciptakan ISIS. Dari mana ISIS diciptakan? Dari Persia. Dari Irak. Karena dianggap Irak bagian daripada Persia, sehingga bisa masuk dalam kategori Khurasan. Membawa apa? Bendera hitam. Itu lihat itu ISIS. Jadi artinya apa? Dia tahu persis ada hadis ini. Dan hadis ini dipercaya orang Islam dimanapun juga berada. Maka kemudian dimunculkanlah ISIS dengan bendera hitamnya. Tetapi dengan wajah yang sangar, menakutkan. Yang gitu. Ini artinya apa? Wajah palsu supaya yang orang ingat tentang Khurasan itu adalah ISIS, bukan Syiah. Kira-kira gitulah. Nah, ini adalah mengaburkan, mendistorsi namanya hadis itu. Jadi dia tahu hadis itu. Maka kemudian dibikinkanlah Khorasan-Khorasanan. Ya, kira-kira gitulah. Dibikinkanlah Khorasan-Khorasanan, bukan aslinya. Nah, Khorasan yang asli itu kan adalah yang ada sekarang di Iran. Yang seperti tadi dikatakan bahwa kaumnya Salman itu sampai di Bintang Suraya. Dan kita lihat jemaah sekalian, dalam teknologi persenjataan sekarang itu kan pakai rudal. Nah, rudal itu kan harus dipandu oleh GPS. Ya, itu harus di General Positioning System. Sistem pemandu secara umum untuk memandu sesuatu. Nah, bayangkan ya Mas kalian, kalau Iran mengembangkan rudal yang bisa berjarak sampai ribuan kilometer, tetapi menggunakan satelit, meminta ataukah numpang satelit yang dikuasai oleh Amerika dan Eropa. Apa yang terjadi Mas kalian? Yang terjadilah rudal itu tidak bisa sampai ke tujuannya, kan dia butuh GPS. Rudal itu kan tidak punya mata. Sama dengan pesawat, sama dengan pesawat, kapal terbang di udara itu kan tidak punya mata. Dia dipandu oleh GPS itu kapal terbang di udara. Kayak kita naik mobil sekarang, naik kereta, itu kan pakai pakai Waze atau pakai Google Map. Ya, itu kan dipandu oleh itu. Nah, rudal itu dipandu dengan itu. Bayangkan kalau dipandu dengan GPS-nya Barat, lalu kemudian berperan dengan Barat, berperan dengan Israel, gimana bisa rudal itu sampai ke tujuan? Ya tentu pasti dia akan dibelokkan melalui sistem GPS itu. Nah, maka Iran tahu, maka yang diantara dikembangkan Iran selain rudalnya adalah meluncurkan satelit sendiri. Jadi Iran punya satelit sendiri. Ya. Dia punya satelit sendiri ya, di angkasa. Makanya mereka ketakutan rudal Yaman itu tidak menggunakan Google Map versi mereka, tapi menggunakan GPS versi satelit yang diterbitkan oleh Iran. Nah, inilah dia jemaah sekalian sebagian. Nah, jadi ini hadis itu benar, yaitu dari Khurasan membawa bendera hitam Muhammadnya. Supaya kita sekarang sudah semakin tahu persis, nah inilah dia yang disebut dengan tentara Imam Mahdi dari Iran sekarang. Kenapa? Karena benar-benar seperti tadi yang ada di dalam ayat ini kan jelas tandanya di sini Pak sekalian. Ya. Yang pertama adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ciri-ciri kaum itu adalah yuhibbu wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka mencintai. Ini kan berarti dia memperdalam tasawuf, ini irfan. Ini kan masalah hub, cinta. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Baru kemudian adzillatin 'alal mu'minin, berkasih sayang lemah lembut kepada orang mukmin. Apapun mazhabnya. Adzillatin 'alal mu'minin. Tidak pernah mencoba membenturkan dirinya dengan mazhab manapun. Coba lihat Hamas yang Sunni, dan ingat Sunninya Hamas itu lebih dekat kepada Salafi karena dia kan tadinya dari Ikhwanul Muslimin. Dan kita tahu bahwa Hamas ini melalui Khalid Meshal pernah mengkhianati Bashar al-Assad waktu terjadi kekacauan di Suriah. Ya, tetapi Iran tidak mempersoalkan itu, cuma diganti saja Khalid Meshal dengan Ismail Haniyeh. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi kita lihat, dan tidak ada masalah. Kenapa? Azilat selama dia mau berjuang untuk mempertahankan marwah, harkat dan martabat Islam, harus kita dukung. Ya. Apapun mazhabnya. Jadi makanya kita lihat bagaimana Iran dan dan fraksi-fraksi
mukawamanya semuanya membantu Hamas. Bahkan juga orang Mesir seluruh dunia juga membantunya dengan opini. Jadi adillatin alal mu'minin. Ini bersikap lemah lembut, ingat. Azillah itu bersikap lemah lembut kepada orang mukmin. Jadi ini harus kita camkan Bapak Ibu sekalian. Mari kita jangan sampai dibenturkan dengan saudara-saudara kita yang sunni. Jangan sampai kita dibenturkan. Ini azillatin alal mu'minin. Baru kemudian aizzatin alal kafir, tapi dia tegas. Tidak ada tawar-menawar berkaitan dengan al-kafirin. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Kalau kita lihat misalnya Ansarullah atau Houthi di Yaman menembak atau menghalang-halangi kapal-kapal kargo di Laut Merah, itu nggak menguntungkan kepentingan nasionalnya sebetulnya. Nggak ada menguntungkan, bahkan membahayakan kepentingan nasionalnya. Kenapa dia lakukan itu? Itu tadi azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Ya. Sama dengan Hizbullah, kenapa dia melakukan itu? Kan berbahaya. Kalau Israel membombardir Lebanon, satu negara Lebanon berbahaya, terancam. Dia akan bisa seperti Gaza. Tapi kenapa dia melakukan itu? Azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Dan mereka yujahiduna fi sabilillah. Wala yakhafuna laumata laim. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah menunjukkan bahwa yang dari Khurasan itu adalah yang seperti ini, bukan yang seperti ISIS. Jadi saya kira jelas sekali. Jadi yang dari Khurasan yang disebutkan dalam hadis itu adalah yang seperti dalam ayat ini, bukan yang seperti ISIS yang dibuat oleh Amerika dan sekutu-sekutunya itu. Terima kasih banyak Pak Nur telah pertanyakan ini. Ada lagi sebelum kita tutup? Di chatroom Ustaz ada 2 pertanyaan. Baik, kita ke chatroom dulu. Yang pertama dari Pak Burhan. Zaman ini juga banyak para ustadz tadi yang menyampaikan Islam lebih ke arah ritual ketimbang Islam yang progresif, yaitu penentangan ilmu, ya, spiritual dan juga sosial. Apakah benar? Saya juga termasuk prihatin dengan ini Pak Burhan. Jadi ada beberapa ustadz kita yang seperti itu. Nah, kita berharap kita sebagai jamaah inilah yang coba tetap menghormati ustadz kita, ulama kita, tetapi kita tetap coba maju. Ya, jadi artinya tidak perlu kita bermasalah dengan ustadz kita itu, mungkin memang kemampuannya hanya sampai di situ, tapi kita yang mengerti cerita ini atau sejarah ini, nah kita mencari keluar. Kita jangan sampai seperti katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung kelapa ya gitu. Jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung. Jadi kita harus keluar, kita harus belajar kemana punya. Karena seperti kita lihat tadi jelas sekali teologi Syiah itu adalah bersikap welcome terhadap manapun juga. Bahkan termasuk dari pemikiran Yunani tadi seperti peripatetik. Termasuk dari Sunni seperti tadi Ibnu Arabi. Jadi dia welcome. Selama itu adalah baik ya kita terima, seperti kata Imam Ali, hikmah itu milik orang beriman. Dimanapun dia temukan dia harus ambil. Nah seperti itulah. Nah kalau ada kata-kata Imam Ali mengatakan bahwa hikmah itu adalah miliknya orang beriman, di mana saja dia temukan dia harus ambil, kan menunjukkan kita harus terbuka, kita harus inklusif. Kita harus inklusif, kita tidak boleh eksklusif. Kita harus inklusif, kita harus terbuka, kita harus open-minded. Ya. Tidak boleh tertutup, tidak boleh narrow-minded. Jadi kita tidak boleh narrow-minded, kita harus open-minded. Jadi kita harus membuka pikiran kita seperti ini. Jadi saya kira saya juga termasuk prihatin karena ada juga sebagian kita yang mengajarkan hanya ritual-ritual saja. Tapi tidak apa-apa kita menganggap itu sebagai semacam spesialisasi saja. Ada ustadz yang spesialisasinya ritual, doa, dan ada juga yang lebih luas lagi, filsafat, ada lagi irfan dan sebagainya. Nah kita sebagai jamaah, sebagai umat, coba kita merangkum semuanya. Kita mengambil semuanya supaya kita seperti dikatakan Pak Burat, progresif. Progresif itu berpikir maju, berpikir advance, ya. Bukan hanya berpikir sempit, bukan narrow-minded tadinya. Kemudian dari Mbak Yasani ya, mau tanya dari 4 ini, intelektual, spiritual, sosial, tanya mana yang duluan untuk kita pahami. Ini harus bergerak secara bersama-sama. Cuma ada cumanya, kalau dalam Al-Quran itu startnya dari membaca intelektual kan. Kan Al-Quran Mbak Yasani mengatakan, Mbak Yasani tahu kalau di Quran dikatakan Iqra, bacalah kan gitu. Nah, kata baca itu kan intelek. Jadi ayat pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama turun bukalah berzikirlah.
bukanlah sholatlah, ya, gitu. Bukanlah berzakatlah. Kalau kita artikan berzikirlah itu adalah spiritual, kalau kita artikan sholatlah itu adalah ritual, kalau kita artikan berinfak, bersedekah itu adalah sosial, bukan itu semua yang pertama, tetapi yang pertama adalah Iqra. Ayat pertama adalah Iqra, karena ini intinya dari sini. Kalau kita terus-menerus belajar, maka kita akan sampai pada belajar masalah spiritual, ritual, dan sosial. Nah, sehingga seperti artinya, ketika kita sudah belajar dan mengetahui, semuanya harus bergerak secara bersamaan, secara simultan namanya, secara bersamaan, secara sama-sama, secara holistik, secara kafah. Nah, seperti itu. Udkhulu fis silmi kafah. Tetapi kalau kita bicara startnya dari mana, ya ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra Rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya kira begitu Pak sekalian pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Terima kasih mengucapkan banyak Pak Ustadz. ya, sama-sama. Saya ucapkan selamat tahun baru 2024 dan semua kesalahan-kesalahan, kehilapan-kehilapan Al-Fakir selama tahun 2023 mohon dimaafkan. Jangan dibawa masuk ke tahun 2024 ya. Daftar kesalahan-kesalahan saya itu banyak. Kalau tidak percaya, tanya, minta buku catatannya sama Bu Asdos, itu ada semua di sana. Nah, nanti dia tahu semua catatan-catatan Iya, kesalahan. banyak sekali. Ya, jadi oleh sebab itulah mohon dipermaafkan. Mohon ditinggalkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Selamat bakar-bakar ayam besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.